Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa ma fihin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, jamaah Jamiatul Khair, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke kajian Al-Quran, baik secara lafaziyah maupun tafsiriyah. Dan kali ini kita masuk ke surah An-Nazi'ah. An-Nazi'ah ayat 1 sampai dengan 14 ya. Seperti biasanya, sebelum kita bahas secara lafaziyah, kita bacakan dulu ayatnya. Kepada Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzal Qur'ana bil lisanin arabiyyan hudal linnasi bayyinatin minal hudal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baiklah, rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan kajian ini. Kita sudah sampai pada surah An-Nazi'ah. Dimulai dengan sesuai nama surahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqan. Ini bermakna wan-nazi'ati itu mencabut, menarik dengan kasar, mencabut nyawa kasar. Jadi ada yang akan dicabut nyawanya dengan kasar, itu oleh malaikat ya, yang diperintahkan. Kemudian pada ayat kedua ini kebalikannya, wan nasithati naston, demi yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, ini
Jadi ada secara garis besar ada dua. Ada yang ditarik dengan kasar, ada yang dengan lemah lembut. Wasabihati sabhan. Ya, ini dari kata sabaha. Demi sabah. Dari kata sabaha itu bermakna makna dasarnya itu berenang atau berpindah tempat pada medium tertentu. Itu. Jadi dimaknai di sini meluncur dengan cepat. Jadi malaikat itu memiliki kecepatan tinggi. Kita ketahui bahwa malaikat itu terbuat dari cahaya. Cahaya itu memiliki kecepatan sangat tinggi. Nah, itu. Wasabihati sabhan. Demi yang meluncur dengan cepat. Ini. Jadi berenang, tapi di sini dimaknai wasabihat sabhan. Demi yang meluncur dengan cepat. Maka fasabiqati sabakan. Sabkan ini bermakna berlomba. Jadi malaikat itu berlomba dalam artian melaksanakan tugasnya secepat mungkin. Fasabiqati sabkan. Ya. Jadi demi yang mendahului. Jadi di mana dengan mendahului dengan kecepatan tinggi, kencang. Fal mudabbirati, yang membagi-bagi, ya, amran, yang membagi-bagi urusan. Ya. Jadi banyak malaikat dengan tugasnya masing-masing ini. Jadi dia mengurusi manusia dengan tugas yang berbeda-beda. Ya. Demi yang membagi-bagi urusan atau menyampaikan urusan. Yaumah, pada hari itu, tarjifu rajifah, dari kata rajafah, berguncang. Jadi ini sudah mengarahkan lagi kepada hari akhir, hari kiamat. Pada hari berguncang, guncangan dahsyat. Tatba'uha, diikuti. Kata ta ini menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung atau fi'il mudhari, atau dalam bahasa Inggris present continuous, berlangsung. Tatba'ah, diikuti radifah oleh goncangan berikutnya, jadi diikuti. Jadi berturut-turut. Jadi goncangan itu berturut-turut. Nah, radifah. Kemudian qulubun, kalbu, hati. Yauma idzin, hati manusia, jantung manusia yauma idzin wajifah, berdebar-debar, berguncang juga. Bumi berguncang, hati juga berguncang, gitu ya. Ya, berdebar-debar juga. Absaruha khasyan, pandangannya tertunduk. Ya, jadi tertunduk dia, menunjukkan kelemahan manusia hamba ini. Pada peristiwa dahsyat itu pandangannya tertunduk. Yaquluna, mereka berkata, dari kata qala berkata. Yaquluna, mereka berkata, inna, apakah kita lamarduduna fil hafirah, apa kita akan dikembalikan hidup kembali? Ya, tentu hidup kembali di alam yang sudah berbeda, di alam baru. Ya, karena bumi ini kan hancur. Jadi ada lagi alam lain ini. Nah, dia bertanya, apakah kita akan dibangkitkan kembali? Apakah kita akan dikembalikan setelah jadi tulang belulang yang hancur, ya? Yang pertama tadi. Ya, apakah kita akan dikembalikan setelah hancur? Mereka berkata, qalu tilka, jika demikian izan qurratan hasiratun. Jika terjadi demikian, maka inilah pengembalian yang sangat merugikan. Fa innama hiya, maka sesungguhnya kejadian itu ya jahratun, teriakan, wahidatun, satu kali saya teriakan. Ya, kita kenal itu dengan tiupan sangkakala. Satu kali bertiup sudah. Karena tiupannya itu sangat dahsyat sehingga bisa memasuki partikel-partikel benda yang paling kecil, maka jelas akan terjadilah kehancuran. Ya. Dan hanya satu kali.
Dan ini kita kenal itu sangkakala itu 3 kali ya Pak Arya, 3 kali itu. 3 kali ledakan dahsyat itu. Ya. 2 kali sudah. 2 kali ya, 2 kali. Sama kematian semua, kemudian kehidupan. Baru hidup lagi ya. Jadi 2 kali itu ya. Kehidupan. Kemudian kalau tilka izan quratan hasirun fa inna ma hiya zahratun wahidun. Fa izahum, maka mereka kembali bisahirah, kembali sadar, kembali ke kehidupan dengan alam lain. Jadi kita akan dihidupkan kembali ya, dalam suatu kesadaran baru atau kehidupan baru atau di alam lain. Jadi inilah gambaran proses terjadinya kematian, kiamat sugra, kiamat kecil yang pasti kita alami semua, dan kiamat besar itu kita tidak tahu kapan datangnya. Apakah kita akan alami atau generasi yang berikutnya. Yang jelas kiamat kecil itu kita akan alami semua. Kecil tapi dahsyat bagi diri kita. Nah, nanti mungkin dalam kajian tafsiriyah kita bisa akan jelaskan lagi bagaimana peristiwa apabila tubuh ini harus berpisah dengan jiwanya ya. Jadi dalam perpisahan itu akan terjadi peristiwa yang secara umum sangat menyakitkan, tetapi ada juga yang ditarik dengan lembut. Mudah-mudahan sakitnya tidak separah dengan yang keras ya. Tapi tidak ada yang bisa bercerita itu, karena tidak ada yang mati baru hidup kembali. Satu kali dirasakan, tetapi pasti datangnya, karena kita akan menuju ke sana. Demikian secara lafaziyah. Nanti kita lanjutkan kajian tafsiriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.